Dia mengamati anak-anak itu, dan ternyata dipertemukan dengan satu kriteria yang sama. Akhirnya muncullah Down syndrome. Kehadirannya ada di kehidupan kita, ada. Kanisha salah satu anak dengan masuk kategori Down syndrome. Ya, saya minta tidak berteori. Ini adalah yang khas sekali, mukanya tuh khas sekali, hidungnya pesek, lebar, jarak mata kanan kirinya, semuanya ada. Muka yang sama di seluruh dunia, itulah anak Down syndrome. Nah, saya minta bantuannya untuk diputarkan satu video Kanisha sedang bermain. Mudah-mudahan bisa diputarkan. Yes, ini adalah Kanisha. Kanisha itu lahir di 2011. Ini 2015. Dia tidak minta bantuan orang tuanya. Dia tidak minta bantuan kakaknya. Dia bermain seperti biasa dengan bermain anak-anak yang tidak kategori ke sana. Dia bisa tertib mengikuti yang lain. Meskipun dia belum bersuara nih. Paling ma, pa, suaranya muncul. Tapi dia bisa bermain. Dia paling tidak dia sudah bisa berjalan di usia 1 tahun 8 bulan. Sekali lagi, 1 tahun 8 bulan dia bisa berjalan. Dia bisa naik tangga, dia bisa menaik lift, naik eskalator. Sempurna. Kanisha 2011, sekarang usia 10 tahun. Ya, seperti biasa, dia berjalan seperti biasa dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Tolong menjadi pusat perhatian kita. Dia mengikuti teman yang lain. Dia tidak kehilangan keseimbangan. Saya kira cukup. Terima kasih. Padahal, sekali lagi, ketika 1 tahun, ketika usianya mau menginjak 1 tahun, belum ada kemampuan untuk melawan gravitasi. Dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya, dia lemes, dia tidak punya tenaga. Bahkan ketika lahir saja, warna kebiruannya ketika nangis udah kelihatan sekali. Karena kekhawatiran dengan jantungnya yang masih bocor dan lain sebagainya, itu pasti terjadi pada anak Down syndrome. Dan ketika dimasukkan ke fisioterapi untuk speech terapinya, untuk okupasinya, untuk fisioterapi sekaligus, apa yang dia lakukan anak itu? Menangis, senangis-nangisnya. Bisa diputarkan nggak ya? Mudah-mudahan. Saya kira sudah ada di sana. Dia menangis terus-terusan, atau mungkin nggak usah. Saya kira nggak usah. Nanti terlalu panjang. Dia menangis keras menangisnya. Tapi saya, karena saya adalah orang tuanya, sekarang saya sampaikan, saya adalah mamanya, dan mamanya dan kakaknya yang mengantar itu ikut di sana. Kita tidak terpengaruh dengan nangisnya Kanisha. Kita tidak menyentuh fisioterapi itu, seminggu itu 3 kali. Kita lakukan terus-terusan walaupun dia menangis, dan kamera berjalan terus. Kamera mengikuti terus, jangan ikuti nangisnya dia. Kalau nangisnya dia menolak sama fisioterapisnya, gagal. Jadi kita ikuti terus walaupun dia nangis, ikut. Dibenahi semua kekuatan otot punggungnya, otot pahanya, sampai dia bisa berdiri. Ketika selesai fisioterapinya, ketika selesai acara pelatihannya, dia berhenti nangis. Besoknya lagi sama lakukan yang sama lagi, nangis keras-kerasnya, setelah itu berhenti. Dan 1 tahun sebelum 2 tahun, jadi 1 tahun 8 bulan, dia sudah bisa berdiri dan berjalan sempurna. Dia bisa berlari mengejar kakaknya.
Artinya, kalau kita menempatkan anak ini ada sesuatu yang ketinggalan, ada sesuatu yang tidak atau berbeda atau terlambat dan sebagainya, tapi itu bisa dikejar, itu bisa didapatkan. Sekarang Kanisya sudah bisa bikin TikTok. Kanisya adalah YouTuber. Kanisya bisa berenang, Kanisya bisa dengan skuternya. Semua kegiatan yang normal dilakukan. Ketika Kanisya masuk TK, tidak masuk TK SMP, TK umum. Ini tolong menjadi catatan tersendiri. Hari pertama bikin geger di sekolah ini. Kenapa? Karena seorang anak Down syndrome, mohon maaf, kita sebagai orang tua atau kakek neneknya ketika mengantarkan anak kecil itu ke sekolah TK-nya, itu susah lepas dari tangan kita. Setuju ya? Nangis anak itu, tidak mau masuk ke sekolahannya. Apa yang dilakukan sama Kanisya? Kanisya say goodbye sama mamanya. Adik sekolah dulu ya. Dan ketika melihat anak-anak itu pada nangis, tidak mau masuk ke sekolahannya, maka dia samperin anak itu. Dia tepuk punggungnya, anak yang nangis itu, dia tarik tangannya, dia masukkan di sekolahan. Dan ketika ditepuk sama Kanisya, stop nangisnya. Satu persatu diantarkan ke sekolah sama Kanisya. Hari pertama. Apa pelajaran dari cerita itu? Kita kalah. Saya diterima. Karena yang normal itu kalah oleh Kanisya, oleh anak Down syndrome. Artinya ternyata anak yang dinegatifkan oleh sebagian besar orang ternyata punya spesial. Bukan spesial itu, spesial keistimewaan. Jadi saya ganti ABK itu saya ganti anak berkelebihan khusus. Oleh tepuk tangan buat Kanisya. Setelah mengenal Genio, jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih bagus lagi. Nanti akan masuk ke materinya. Karena saya tidak ingin dari awal betul-betul ingin membuka berbeda. Ketika kita berhadapan dengan anak autis yang sulit sekali, hiperaktif dan sebagainya, cuma satu modal kita. Dan sekarang pun Kanisya masih ngasih pelajaran banyak. Kalau saya lagi nyetir nih, ngegas sedikit saja, atau saya pegang klakson, apa yang dilakukan sama Kanisya? Sabar Pak, sabar. Nah, ada di kita sama sekali. Dan itu spontan. Artinya adalah ternyata dari anak ABK atau special need itu justru bukan special need, dia punya kelebihan yang beda yang tidak kita miliki sama sekali. Mohon menjadi catatan, makanya dari garis awal saya bilang special need itu beda, harus anak berkelebihan khusus. Nah, ini saya hanya berteori saja. Sekali lagi, penyebabnya juga sama, ini masih teori yang dilakukan oleh Down syndrome atau para peneliti. Tapi ingat ya, kalau kita menyebabkan nanti penyebabnya siapa? Penyebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin lah bisa diterima. Jadi kita harus berpikir yang berbeda di sana. Secara teori memang sedemikian rupa, karena Kanisya dilahirkan ketika mamanya usia 48 tahun, yang sudah tidak pernah terpikirkan lagi akan mempunyai anak lagi saya. Bahkan pada saat sebelum Kanisya lahir di 2010-nya, saya sudah mengambil, saya mau adopsi satu anak. Karena saya tidak berpikir lagi bakalan punya anak. Tapi ketika ngambil anak, ketika saya adopsi satu anak, malah ada kehamilan yang tidak terduga. Ini pelajaran bagus buat saya. Nah, pada akhirnya apa yang harus saya lakukan sekarang adalah saya ingin mencari nih talenta dan kemampuan lain yang di luar. Jadi tugas kita kepada anak-anak yang spesial ini, kita harus mencari dan akan ketemu talenta apa dan kemampuan apa yang akan dipersembahkan anak yang bersangkutan. Ingat ya, anak-anak itu juga ada yang juara olimpiade. Anak-anak itu ada juga yang luar biasa. Bisa dibayangkan gambar di sini, pemusik, kemudian manajer dan lain sebagainya. Ini didapat
mukanya sama semua. Ya, nah, saya ingin mengawali sekarang kenapa sampai genio bisa mempengaruhi. Ini yang perbedaannya. Elektromagnetic resonance, apakah itu mitos atau realitas? Karena kita akan berbeda pola pikir kita sekarang. Kenapa Mbak Lucy sampai pakai 6? Kenapa Mas Yola 5? Kemudian Kim San, Yanti, dan lain sebagainya. Ini karena bukan mitos lagi, ini realitas. Kenapa Mas Muredi bisa menyampaikan demikian rupa? Tekanan darah bisa turun. Dan ini sekarang lagi ramai banget. Karena sebentar lagi seluruhnya harus pakai PCR. Perjalanan darat pun pakai PCR. Tinggal ditungguin aja, bukan antigen lagi. Genos sudah pupus di stasiun kereta api. Saya sampai di Gambir jam 5 kurang. Saya tunggu sampai jam 6 karena pemeriksaan antigen untuk balik lagi. Jadi dari Depok, saya nanti akan berangkat lagi ke Gambir untuk berangkat ke Jogja. Sampai di Jogja, saya tunggu lagi antigen karena untuk balik lagi berangkat. Dan itu harus negatif. Saya tidak pakai karena semuanya lagi dicas. Itu harus negatif. Ini yang diceritakan tadi sama Mas Muredi. Kenapa realitas itu didapatkan? Nah, bagaimana hubungannya dengan anak-anak dengan kelainan? Karena kita berbicaranya, ini kita sudah terbiasa medan elektromagnetik bisa dibaca oleh kita. Yang saya ingin sampaikan adalah tidak ada yang satupun yang bisa menyentuh DNA. Jadi ketika ada kelainan kromosom yang terjadi pada anak-anak kita dengan sindrom apapun, bahkan tidak sindrom pun katakanlah sekarang, tidak sindrom pun katakanlah autis jangan dimasukkan dulu ke satu sindrom. Tapi ini akan berhubungan dengan DNA. Dan frekuensi atau elektromagnetik akan bisa menyentuh DNA, akan bisa menyentuh kromosom, akan bisa menyentuh ke bagian penting dari sel seseorang, termasuk anak yang dilahirkan dengan Down syndrome, anak yang dilahirkan dengan autis, anak yang dilahirkan, judulnya banyak sekali, silakan. Tapi paling tidak ini adalah gambaran. Kanisia sampai hari ini sudah lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun pakai Genio. Dan peningkatannya dahsyat sekali. Mudah-mudahan saya bisa telepon dia sekarang ya, supaya dengar suaranya. Apakah dia bisa berkomunikasi atau tidak? Saya coba. Ini spontan. Saya hanya ingin memberikan satu gambaran. Mudah-mudahan bisa dinyambung ke Kanisia. Kanisianya tolong dong, ini lagi di Kanisia sayang. Nah ya, halo Kanisia. Ade lagi apa? Lagi main HP. Apa yang dilihat sama Ade? Terus TikTok apa lagi? Ade mau ulang tahun nggak? Ya. Kalau mau ulang tahun nyanyi dong happy birthday. Tunggu dulu, matiin HP dulu ya. Ya. Oke, nyanyi dong. Happy birthday lah. Terima kasih Kanisia, nanti kadonya nyusul ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Spontan ya. Artinya sekali lagi, apa yang dilakukan sama Kanisha, meskipun semuanya serba kurang, kertas akan ditulis seolah-olah dia bisa menulis banyak sekali. Dan setelah ditulis dia akan baca, seolah-olah apa imajinasi dia keluarkan di sana. Nah, ini harus jadi pemikiran buat kita. Ini harus jadi contoh yang berbeda. Ya. Pointernya, terima kasih. Nah, balik lagi ke konteks DNA. Kenapa ini dibicarakan DNA? Nanti akan ada cerita dari Pak David lebih panjang lagi. Karena, sekali lagi, karena Genio itu punya program khusus untuk DNA restoration. Jadi memulihkan DNA atau mengoptimalkan fungsi DNA yang mengalami gangguan. Jadi nanti kita akan didapatkan betapa hebatnya ketika ada DNA yang dilakukan. Kenapa demikian? Karena setiap materi, sekali lagi, setiap materi, baik yang hidup maupun yang mati itu punya gelombang, punya frekuensi, dan ketika frekuensi ini dimanfaatkan atau dimodifikasi atau direstorasi, maka hasilnya akan berbeda. Itulah DNA. Jadi awal yang harus kita renungkan adalah, pertama adalah tidak ada materi lain. Kita ketika berbicara nutrisi dan lain sebagainya tidak mungkin bisa masuk dan tidak mungkin akan melakukan restorasi pada di tingkat DNA. Mudah-mudahan terinspirasi ke sana. Nah, literatur banyak sekali. Jadi secara fisik aktivitasnya Down syndrome itu bisa ada perbaikan, dan itu yang didapatkan sama Kanisha. Hari ini Kanisha itu sudah punya rasa malu. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali saya cerita. Tadinya dia pemberani banget. Sekarang udah mulai duduk malu. Itu satu kedewasaan yang muncul betul-betul dari Kanisha. Tadinya dia tidak pernah. Tadi dia masuk ke kolam renang, saya gendong katakanlah, saya masukkan ke kolam renang yang dalam, muncul lagi dia akan ketawa. Sekarang melihat kolam renang, nanti dulu takut. Jadi dia sudah mulai ada pemilihan sekarang. Ini bahaya nih, nanti bahaya tidak. Kolam renangnya dalam, dia kan beda. Demikian juga dengan saudara-saudara kita, keponakan kita, cucu-cucu kita yang mengalami hal yang sama. Ketika kita menempatkan anak itu istimewa, maka hasilnya akan istimewa. Ya, ini adalah secara fisik, ini juga sama. Ini betul-betul analisa yang panjang sekali, banyak sekali. Semuanya punya Android, semuanya bisa googling, semuanya bisa searching. Demikian juga hipotoninya, ini saya ceritakan. Nggak punya tenaga, Pak. Tolong, ini cerita yang menarik banget. Dia tidak punya tenaga, nggak ada kekuatan sama sekali, kecuali dilatih. Dan itu ketika diberikan Genio dengan program khusus untuk meningkatkan, untuk memperbaiki hipotoninya, tonus ototnya yang rendah, itu akan berbeda. Dia akan bertenaga lagi. Kanisha ketika di awal, dia melihat tangga seperti ini saja, saya tadinya bingung. Dia naik, dia tidak minta bantuan pegangan, dia naik, tapi turun lagi. Ada ngapain? Ternyata dia sedang latihan seperti yang dia lakukan di kelas rumah sakitnya. Jadi melihat tangga sini dia naik, turun lagi, naik. Ada ngapain? Karena dia tidak bisa selesai. Nanti ketika ada naik, bukan tangga tapi arah yang lebih menanjak, sama dia melakukan. Dia naik, dia turun lagi, dia naik, turun lagi. Ternyata dia latihan. Dan sekarang kemampuan lainnya semua dimiliki oleh Kanisha. Ini berbicara di hipotoni. Dan semuanya adalah menggunakan frekuensi. Ini adalah frekuensi. Memberikan suatu perbaikan di seluruh bagian otisnya. Jadi nanti juga pasti ada cerita berbeda. Banyak, atau kalau Bapak Ibu mau ingin melihat YouTube, silahkan, nanti di sana ada Kanisha dan sebagainya. Itu juga sama. Atau ada dari saya, dari YouTube saya juga sama. Itu banyak video-video mengenai Kanisha, bagaimana aktivitas Kanisha bisa dilakukan. Nah, ini adalah betul-betul stimulasi langsung, ya. Tapi hasilnya adalah seperti yang dilakukan oleh Genio. Jadi satu literatur kuat yang betul-betul menggunakan frekuensi, low frekuensi, yang tidak terasa sama sekali. Jadi tidak ada panas, tidak ada getar,
tidak ada sinar. Karena ini betul-betul low frekuensi dan hasilnya ini kelainan DNA untuk special need. Bagaimana dengan kondisi yang lain, dengan kanker, dengan hipertensi, dengan diabetes? Hal yang sama. Kita bisa merubah, termasuk rambut yang tadinya putih karena uban. Nanti ada cerita lagi, kacamata pun harusnya bisa lepas karena kita bisa memperbaiki kacamata. Hampir semua banyak kacamata. Kacamata pun harus bisa lepas karena bisa memperbaiki DNA. Khusus diarahkan ke mata. Yang minus, yang positif, yang silinder atau yang astigmatis, hal yang sama bisa di cover. Ini gambaran yang jelas. Demikian juga yang lain, sangat bahkan ke kelainan darah, termasuk kondisi leukemia. Tidak leukemia murni, tapi gambarannya adalah memang leukositnya lebih banyak. Dan ini didapatkan dengan perbaikan low frekuensi. Pada anak-anak itu memang akan berhadapan dengan, mohon maaf ya, masalah lagi, tantangan lagi. Tapi kita harus di posisi yang kuat, di posisi yang tetap menang. Ya. Hal yang sama lagi ini adalah peningkatan limfosit, proliferasi limfosit yang tinggi pada anak-anak yang Down syndrome. Diberikan lagi frekuensi, genio lagi. Jadi apapun kelainan yang didapatkan pada anak-anak itu bisa di cover dengan frekuensi. Dapat sekali orang autis yang tadinya tidak bisa apa-apapun, kata-katanya masih terbatas, tapi setelah penggunaan genio itu luar biasa. Tadinya tidak kelihatan bisa membaca, akhirnya dia bisa membaca satu kata dan seluruh kata-kata yang ada dalam buku. Ini harus disampaikan. Nah, sekarang yang saya ingin bicarakan adalah apa itu genio? Genio itu isinya program, kompleks program. Jadi genio itu tidak hanya sekedar alat yang tadi ditunjukkan, tapi ini adalah program untuk anak Down syndrome. Dan angka ini adalah frekuensi yang digunakan. Jadi bukan cuma seperti ini. Ini mongolismnya ditanamkan, Down syndrome-nya disampaikan. Banyak sekali program yang diberikan. Demikian juga autismnya. Autismnya pun diberikan, ini adalah sekian kompleks frekuensi. Perkembangannya diberikan berbagai frekuensi untuk meningkatkan sana. Kemudian aliran darahnya dan oksigen suplainya juga ditingkatkan. Jadi berbeda, Pak. Ketika melihat alat itu seolah-olah alatnya hanya kedap-kedip. Tapi isinya adalah program yang luar biasa. Isinya adalah sekian kompleks gelombang yang dijadikan satu dalam satu alat. Demikian juga ini, bahkan ke pertumbuhan personalnya. Ini yang saya katakan tadi. Tadinya dia tidak takut. Tadinya dia tidak punya malu. Kalau datang, ini mohon maaf karena saya berada di Semarang, jadi Kanisa tidak bisa dihadirkan. Kalau datang ke tempat seminar, hal yang sama. Dia akan datengin Bu Jen, dia datengin Wahyu, dia datengin satu persatu dia datengin. Karena dia sudah kenal. Dan ketika ada orang yang mau bersahabat dengan dia pun, dia akan main bersama. Diajak main TikTok dan lain sebagainya. Ini adalah program secara keseluruhannya. Jadi fatigue-nya, kemudian gambaran asteniknya karena dia lemah, itu pun diberikan frekuensinya. Nah, gambaran ini saya ingin memberikan satu pemahaman. Demikian juga dengan kondisi lain. Jadi ketika orang itu ada diabetes, maka programnya sekian banyak. Bukan cuma diabetes satu gelombang, 3. Dia akan diberikan kolesterolnya, dia berikan anti-stresnya, dia blood supply-nya akan diberikan, dan seterusnya. Sampai ketika kita bicara pandemik, maka kita juga berbicara di peningkatan imun. Itu pun dalam program yang sama. Dan bisa dimasukkan, bisa diinstallkan ke hal tersebut. Ini yang sama termasuk Joy Center-nya, jadi dia lebih kreatif lagi. Kemudian Center of Creativity ini dipakai lagi. Jadi Kanisa sampai hari ini jauh lebih kreatif dibandingkan dengan sebelumnya. Ini jadi catatan penting buat kita. Bukan cuma sekedar melukis atau mewarnai, tapi dia bisa berkreasi. Dia akan melakukan kreasi-kreasi yang lain karena diberikan satu kompleks yang luar biasa. Nah,
ini adalah gambaran, tapi saya tidak ada. Nanti ada videonya yang lain mungkin bisa disampaikan. Nah, Genio itu tidak ada keraguan dalam hal legalitas. Jadi ini adalah perizinan untuk Genio-nya. Genio adalah alat kesehatan. Jadi betul-betul seperti yang tadi disampaikan sama Mas Yola, adalah alat kesehatan yang kita bisa gunakan. Dan itu adalah fisioterapi. Apa artinya fisioterapi? Artinya fisioterapi adalah alat terapi atau terapi untuk memperbaiki fungsi. Ketika fungsinya itu berhasil membaik, maka kita didapatkan. Orang yang rheumatoid arthritis dengan sendinya yang sakit, maka berikan program rheumatoid arthritis. Orang dengan low back pain, berikan program low back pain. Dan didapatkan hasil yang sama. Demikian juga dengan hipertensi, diabetes, cancer, dan seterusnya itu akan mendapatkan yang sama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya masih banyak waktu untuk hari ini di sini karena perjalanan saya ke Jogja masih malam hari. Kita bisa diskusi. Saya serahkan lagi ke Mas Yola.